Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Sabtu 22 Mei 2021 merupakan hari biasa pekan ke-7 Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita dengarkan hari ini merupakan bagian akhir dari Injil Yohanes. Yang sangat menarik dari Injil Yohanes adalah di bagian akhirnya Yohanes memberikan kepada kita bukan suatu happy ending atau sad ending, tetapi open ending yang mengajak kita untuk terus-menerus melanjutkan kesaksiannya sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata, sampai segala organ tubuh kita tidak berfungsi, sampai kita menghadap Tuhan. Kita dipanggil seperti penulis Injil Yohanes, seperti Rasul Yohanes yang bersaksi dan menuliskan kesaksian yang ia alami bersama dengan Yesus dalam Injil Yohanes. Rasul Yohanes menuliskan di bagian akhir sebagai berikut. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bagian akhir ini ingin menegaskan kepada kita dipanggil untuk sama seperti Rasul Yohanes, seperti murid yang dikasihi Yesus itu, untuk bersaksi, untuk menuliskan, untuk mewartakan apa yang kita alami, pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Kita dipanggil untuk terus-menerus menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita, pewarta keselamatan, pewarta kebahagiaan untuk keselamatan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Kalau kita sungguh-sungguh orang Katolik, kita tentu tidak lelah-lelahnya bersaksi. Kita selalu membuka hati, membuka diri untuk bersaksi. Dan yang kita wartakan bukan diri kita sendiri, yang kita wartakan adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus pada hari ini. Yesus mengatakan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yesus menegur Petrus yang terlalu memikirkan orang lain, tetapi ia melupakan panggilan yang pokok dalam kehidupan ini, yaitu mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti menjadi saksinya. Kita dipanggil untuk berbicara apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita dipanggil untuk melihat apa yang dilihat oleh Yesus. Kita dipanggil untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Kita dipanggil untuk mendengarkan apa yang didengar oleh Yesus. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Yesus melakukan banyak hal, tidak hanya yang tertulis dalam kitab suci, tetapi Yesus melakukan banyak hal bagi hidupku, hidupmu, dan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yuk jadi saksi Kristus. Yuk selalu ikut Yesus. Yuk membantu, mewartakan, memperkenalkan, menyentuh dengan sentuhan kasih kehadiran Tuhan yang menyelamatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk bersemangat menjadi saksi cinta kasih Allah yang menyelamatkan.